kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah sarapan sebelumnya? Sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, baiknya kita mulai doa dulu ya. Yang tua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Indonesia, Masyarakat. Al-Hafiz. Iya, Pak. Amelia Sita. Nalika pertama. Iya, Pak. Masih Pak. Iya, Pak. Ada video materi pembelajaran yang akan Bapak tampilkan ya. Jadi kita belajar kali ini menggunakan video pembelajaran dari Bapak. Di sini Bapak pagi ini akan menggunakan materi jadi video pembelajaran ya. Nah, di sini materi kita itu dinamika pendudukan di Indonesia. Apa yang dimaksud dinamika penduduk? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Nah, di sini ada definisi dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada kelahiran, natalitas. Yang kedua itu ada kematian, mortalitas. Dan yang ketiga itu ada perpindahan, migrasi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, yaitu ada angka kelahiran natalitas. Nah, jadi angka kelahiran natalitas itu merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Nah, di sini ada tinggi jika angka kelahiran berkisar 30 per tahun, dan sedang jika angka kelahiran berkisar 20 sampai 30 per tahun. Yang terakhir itu ada yang rendah jika kelahiran berkisar 20 per tahun. Nah, jadi di Indonesia tuh angka kelahiran sangat tinggi. Kenapa? Karena itu ada faktor dari natalitas. Apa faktor natalitas? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa penyebabnya dari kelahiran yang di Indonesia jadi tinggi? Ini apa faktornya? Ada yang tahu? Jadi maksudnya itu adalah orang beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Yang kedua itu ada pernikahan dini. Nah, jadi setiap harinya rakyat Indonesia itu bertambah dan berkurang. Jumlah penduduk Indonesia berapa? Anda tahu? Di tahun 2025 jumlahnya. Yusuf, tahu nggak jumlah penduduk Indonesia? Ada? Ayo, ada buku? Berapa? Coba bukunya. Jadi tahun berapa itu?
Berapa? Yaitu di tahun 2020 berapa jumlahnya? Berapa? 200. Nah, kalau di tahun 2025 tahu ya? Jadi di tahun 2025 itu jumlah penduduk Indonesia itu akan bertambah, yaitu sekitar 280 juta jiwa. Makanya natalitas itu pertambahan penduduk setiap harinya dan berkurang juga. Nah, dari sekitar 286 juta jiwa ini, jumlah manakah yang banyak antara laki-laki dan perempuan? Selisihnya berapa? Kalian tahu? Enggak. Nah, jadi betul. Jadi jumlah laki-laki lebih banyak dan antara jumlah perempuan. Selisih sekitar 2 juta. Ayo diperhatikan nomornya. Nah, di sini ada rumus jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu ada P. P itu apa? Berapa? Jumlah kelahirannya dalam 1 tahun. M. Jumlah kematian dalam 1 tahun. Ada tahu cara menghitung rumusnya? Bagaimana cara menghitung rumusnya? Jadi jumlah pertambahan penduduk, jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian, ditambah dari jumlah penduduk yang masuk dan dikurangi dari jumlah penduduk yang keluar. Ini disebut emigrasi. Tapi nggak ada suaranya karena speakernya bermasalah, jadi nggak ada suaranya di bapak yang akan berbicara di sini. Nah, di sini ada angka kematian yang disebut mortalitas. Jadi angka kematian mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis, yang tinggi, sedang, rendah. Nah, jika angka tinggi itu kematian berkisar 18 per tahun, sedangkan yang sedang itu jika kematian berkisar 18 per tahun. Yang rendah yang 3, jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 per tahun. Ada yang tahu akibat faktor dari mortalitas kematian? Gimana apa? Faktornya? Apa? Usia, betul. Itu yang langsung ya, secara langsung dari usia, penyakit, dari usia penyakit. Jadi harinya mungkin di Indonesia itu akan ada pengurangan juga. Ada pengurangan mulai dari usia yang sudah tua dan berbagai penyakit. Penyebabnya itu salah satu kurangnya, misalnya di desa, kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya akan jadi kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, di sini ada perpindahan penduduk, yaitu migrasi. Ada yang tahu apa itu migrasi? Suatu Coba perpindahan. saudaranya. Bang. Ayo. Baiklah, betul kata Yusuf. Jadi pindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, yang di sini ada migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk melewati batas negara. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada imigrasi.
Amel, coba bacakan imigrasi. Ayo. Amel. Ayo. Apa itu imigrasi? Contohnya bagaimana? Ada tahu? Dari itu maksudnya penduduk dari satu negara ke negara lain. Ada yang tahu? Contohnya, maksudnya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Misalnya apa? Misalnya kamu, ya tahu nggak? Nah, jadi imigrasi itu maksudnya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Misalnya kita berimigrasi ke negara yang lain. Yang kedua itu emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Ada yang paham apa itu emigrasi? Yuk, apa emigrasi? Please. Emigrasi apa? Yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya apa? Misalnya kamu pergi ke negara yang lain, misalnya ada orang luar ya, misalnya di Bali itu ada orang yang masuk ke negara Indonesia, itu menetap nggak? Imigrasi itu menetap nggak? Tidak. Ya? Tidak? Apa bilang? Siapa? Tidak, kenapa Binti? Apa? Nah, yang tiga itu adalah migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk dalam suatu wilayah ke negara. Ada yang tahu apa itu migrasi nasional? Perpindahan. Apa? Pindahan apa? Pindahan penduduk dari suatu daerah. Negara. Nah, di sini ada migrasi nasional. Tadi kan internasional. Nah, di sini ada migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk dalam suatu wilayah ke negara terbagi menjadi 4. Yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari yang padat ke yang jarang penduduknya. Gimana penduduk yang padat di Indonesia? Jawa. Di Jakarta ya? Jadi banyak orang yang berpindah dari tempat yang padat ke tempat yang tidak padat. Tempat yang tidak padat mana? Sumatera? Hah? Jawa? Kalimantan? Ya, Kalimantan. Karena di Kalimantan itu penduduknya tidak padat ya, seperti Jakarta. Mungkin banyak orang yang kalah bersaing di Jakarta dan pindah ke tempat penduduk yang tidak padat. Jadi mereka kalah bersaing untuk mencari kerja karena suasana pekerjaan situ. Jadi mereka mencoba untuk migrasi ke tempat yang tidak padat, contohnya di Sumatera, di Pulau Kalimantan. Nah, di sini ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, yang disebut dengan urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, mungkin bagi kita ada beberapa orang yang ingin kuliah, tapi fasilitas kuliah itu kurang. Kalau di desa ya. Ada, jadi mereka itu berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, contohnya mencari pekerjaan dan ingin lanjut ke sekolah yang lebih bagus lagi. Nah, karena di kampung itu pekerjaan itu masih susah mungkin, makanya mereka mencoba untuk pergi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, memulai baru mungkin. Itu empat ada sirkulasi perpindahan penduduk sementara, jadi tidak menetap di suatu daerah. Nah, ada yang tahu apa itu sirkulasi perpindahan penduduk sementara? Mungkin seseorang yang ada pekerjaan di luar, mereka pergi keluar kota karena ada tugas pekerjaan. Nah, itu mungkin yang disebut tidak menetap di suatu daerah.
Nah, di sini ada piramida penduduk. Merupakan grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Terdapat 3 jenis piramida penduduknya, yaitu yang pertama itu ada piramida penduduk muda yang disebut ekspansif, dan yang kedua itu disebut ada piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan yang ketiga itu piramida penduduk tua konstruktif. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada piramida penduduk. Nah, di sini untuk piramidanya. Jadi piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah sehingga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Contohnya adalah negara yang di Asia, yaitu negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Karena dari negara ini Indonesia itu termasuk negara dengan populasi terbanyak di dunia, itu yang keempat. Ada yang tahu? Yang pertama siapa? Negara yang terbanyak dengan populasi manusia. Negara yang pertama siapa? Apa? Siapa? India. Ya, India yang kedua? Cina, Tiongkok. Yang ketiga? Amerika. Astoba. Apa itu? Astoba. Apa itu? Ya, yang keempat. Nah, yang kelima itu ada Pakistan. Nah, inilah yang dinamakan dengan pertumbuhan penduduk cepat, karena setiap harinya penduduk Indonesia terus bertambah dan akan juga berkurang dengan angka kelahiran yang tinggi. Piramida penduduk dewasa atau stasioner. Ini bisa disebut stasioner. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian. Jenis piramida ini dapat ditemukan di negara maju. Apa saja negara maju? Amerika Serikat dan Inggris ya. Ada piramida penduduk tua atau yang disebut konstruktif. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dengan angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat rendah dan memiliki tingkat kematian yang rendah pula. Contohnya itu Jerman dan Jepang. Contoh negara Jepang. Negara Jepang itu bisa dikenal dengan negara yang bersih ya, karena mereka itu menjaga kebersihan. Nah, seperti kita yang masih kurang akan kesadaran akan kebersihan. Misalnya ada kota sampah, tapi orang-orang belum memilih mengumpul sampah di kota sampah. Nah, mereka di sini ada bapak, ada video animasi yang bisa kalian tonton. Kita tonton dulu. Maaf nggak ada suaranya karena speakernya nggak hidup ya. Sebenarnya ini ada suaranya nih, biar lebih kamu bosankan. Nah, di sini. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Koneksi Bluetooth dihentikan. Koneksi Bluetooth berhasil. Masih tinggi. Bayangin aja. Assalamualaikum anak-anak hebat. Pernah nggak kalian naik angkot yang penuh banget sampai susah napas?
Atau lihat kereta di Jakarta pas jam kerja Nah, yang ini kayak sampai ada lokal. padat penduduknya. Nah, lihat itu salah satu gambaran betapa banyaknya penduduk Indonesia. Hari ini kita akan bahas seru tentang dinamika kependudukan dan mobilitas sosial di Indonesia. Yuk, kita mulai. Dinamika penduduk itu artinya jumlah penduduk bisa bertambah atau berkurang. Faktornya ada 3, kelahiran, kematian, dan perpindahan alias migrasi. Misalnya, kalau banyak bayi lahir, jumlah penduduk naik. Kalau banyak yang merantau ke kota besar, penduduk desa bisa berkurang. Simpel kan? Indonesia punya angka kelahiran yang masih tinggi. Bayangin aja, tiap tahun kayak ada satu kota baru yang muncul dari bayi-bayi lucu. Tapi masalahnya, angka kematian makin rendah karena kesehatan makin bagus. Jadi, jumlah penduduk kita makin banyak. Nah, ditambah lagi migrasi, contohnya urbanisasi. Orang desa pindah ke kota buat cari kerja. Akhirnya, kota jadi padat, desa jadi sepi. Makanya gak heran kalau di desa kalian banyak yang merantau ke Jakarta. Nanti pas lebaran, jalanan penuh kayak mudik nasional championship. Apakah kalian pernah dengar tentang piramida penduduk? Yups, ada 3 jenis. Piramida muda, banyak anak muda kayak Indonesia. Piramida dewasa, seimbang kayak Amerika. Piramida tua, banyak lansia kayak Jepang. Nah, Indonesia masih piramida muda. Artinya, penduduk kita banyak usia produktif. Tapi, kalau nggak dikelola, bisa jadi beban karena banyak pengangguran. Penduduk bisa dilihat dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, bahkan pendidikan. Kalau terlalu banyak yang masih anak-anak dan lansia, berarti beban generasi produktif makin berat. Makanya, penting banget generasi muda seperti kalian belajar giat biar nanti bisa jadi tenaga produktif yang berkualitas. Kalau penduduk terus bertambah, masalahnya banyak. Pengangguran, urbanisasi, kemiskinan, kualitas hidup turun. Contohnya di kota besar, macet, banjir, susah cari kerja. Tapi jangan pesimis dulu. Dengan pendidikan yang baik, peluang kerja, dan pemerataan pembangunan, masalah ini bisa diatasi. Oke anak-anak, kuis cepat ya. Pertanyaan 1, apa 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Pertanyaan kedua, piramida penduduk Indonesia termasuk jenis apa? Pertanyaan ketiga, sebutkan satu dampak dari urbanisasi yang berlebihan. Sekarang, coba renungkan. Di kampung atau kota tempat kalian tinggal, apa yang paling terasa akibat pertumbuhan penduduk? Apakah susah cari kerja atau malah kesempatan baru muncul? Ingat, kalian adalah generasi yang akan menentukan kualitas penduduk Indonesia di masa depan. Jadi, ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak, belajar dinamika penduduk itu bukan sekadar hafalan, tapi tentang masa depan kita bersama. Ingat, Indonesia itu besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya, tapi karena semangat generasi mudanya. Sampai jumpa di... Baiklah, tadi Bapak sudah menampilkan beberapa video materi. Baiklah, sini Bapak akan membuat bermain sambil belajar, yaitu menggunakan snowball trolling. Tadi Bapak udah ngasih materi sama video. Jadi kalian itu masing-masing membuat pertanyaan. Satu aja, satu orang satu. Dari materi tadi. Bapak kalau lihat di buku cetaknya. Ayo, dikerjakan. Satu orang satu membuat pertanyaan. Iya, itu sumber ya. Itu sumber saja. Jadi kalian membuat pertanyaan sendiri. Satu tanya saja. Mungkin ya. Si Yusuf membuat pertanyaan. Misalnya siapa? Si Amel mendapat pertanyaannya. Jadi Amel menjawab pertanyaan dari Yusuf.
Nanti kalian menghafal 5 menit. Bapak satu-satu. Terus namanya kita tulis. Jawabannya udah dikit. Jadi kalian itu buat pertanyaan saja ya, pertanyaannya. Nanti mungkin kita sudah kalian membuat pertanyaan, namanya kan kalian kan snowball rolling. Jadi kalian membuat kertas itu menjadi ular. Mungkin kita bisa keluar sebentar dan melempar kertas itu, dan kalian akan mendapatkan kertas dari teman kalian. Kita baca. Sudah? Sudah, yang muda bisa dipelatih ya, dibuang kertasnya. Ya. Koneksi belum. Udah, semua? Nggak pegang masing-masing ya? Boleh nggak kalau buat apa? Ya kalau sudah semuanya kita keluar sebentar ya, kita main. Caranya kita melempar kertas itu ke atas. Jadi kalian tuh mengambil kertas dari yang terlempar itu. Ayo, terus bentar ya. Habis. Jadi kalian melempar kertasnya masing-masing. Jadi nanti kalian merebut kertasnya ya. Satu. Sabar Pak. Satu. Satu, dua, tiga, lempar ke atas. Ambil satu. Satu. Ya, silakan lempar ke atas ya. Ayo cepat. Duduk di tempat masing-masing. Gak usah. Dengarin Bapak untuk bicara. Nanti kalian mengerjakan ini cepat ya, 5 menit, bisa ya? Ya. Nah, pertanyaan cara menjawab siapa yang paling bagus atau nanti Bapak berikan hadiah. Tapi jangan melihat buku ya. Gak usah lihat buku. Gak usah. Jawabannya gak usah lihat. Bisa? Gak bisa Bapak kasih hadiah. Kalau jawabannya apa? Ya, kamu jawab dulu ya. Ya, nanti Bapak panggil dan Bapak ingin melihat kamu dalam penyampaian jawabannya. Bapak lihat. Ya. Jawaban kamu. Kalian isi ya soal itu kan di situ ada soal. Nah, jadi kalian itu isi soal itu. Cepat isinya.
bidang kedua, jawab. Bapak orang saja yang ingin maju. Kalau udah apa, Bapak? Nanti Bapak kasih hadiah. Aku, Pak. Pak, aku, Pak. Pak, Pak. Pak. Pak, aku, Pak. Siapa nih? Ayo, Pak. Jadi apa itu migrasi internasional? Apa itu migrasi internasional? Migrasi internasional adalah perpindahan menuju melewati batas negara atau antar negara. Contohnya mana? Kita buat, Hah? dua, Nggak tahu. dua. Ayo yang lain ada lagi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menjawab soal yang saya dapat yaitu apa yang mempengaruhi faktor dinamika penduduk seperti apa? Saya mau menyebutkan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu satu, ada faktor natalitas atau yang bisa disebut faktor kelahiran. Dan kedua ada faktor komunitas juga bisa disebut pemberian. Dan yang terakhir yaitu ada faktor migrasi dan juga bisa disebut dengan faktor perpindahan penduduk. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu orang lagi. Ayo. Pes, Ayo. Habis. habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Apakah mungkin materi pada pagi hari ini sudah selesai? Ada yang bisa memberikan apa kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Bisa memberikan? Ya.
Jadi Dinamika Kependudukan Indonesia itu menunjukkan perubahan jumlah komposisi dan distribusi penduduk yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi membawa tantangan. Di suatu sisi, jumlah penduduk usia produktif yang besar, bonus demografi dapat menjadi modal pembangunan jika didukung oleh kualitas SDM yang baik. Jadi, penduduk Indonesia itu berjumlah besar ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bapak tentang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa untuk kesaksian. Marilah kita Berdoa ya. berdoa dimulai. Bersedia.